Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan belajar mengenai kewaspadaan isolasi. Apakah itu kewaspadaan isolasi? Jadi, kewaspadaan isolasi ini merupakan sebuah atau suatu langkah, kumpulan langkah pencegahan infeksi yang diterapkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan juga pengunjung dari infeksi yang bisa menyebar melalui kontak droplet dan juga udara. Jadi, kewaspadaan isolasi ini merupakan suatu rangkaian tindakan pencegahan infeksi yang Itu diterapkan di Koko ya, fasilitas ikat pelayanan pinggangnya diambil ya. kesehatan, baik di klinik, puskesmas, maupun di rumah sakit. Yaitu tadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan suatu penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Tujuan utamanya adalah yaitu melindungi pasien lain agar dia tidak tertular penyakit dari pasien yang sedang terinfeksi. Kemudian juga melindungi tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, bidan, juga bisa akupuntur terapis, dari mana dia yaitu dari risiko tertular penyakit saat ketika kita merawat pasien. Kemudian yang ketiga adalah melindungi pengunjung. Pengunjung yang datang ke vaskes ya Bapak Ibu yang datang ke klinik, puskesmas maupun di rumah sakit. Tujuannya apa? Agar mereka tidak terpapar kuman penyebab infeksi dari pasien tadi. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan change of infection atau rantai penularan infeksi. Jadi, gambar ini berjudul chain of infection, yaitu rantai penularan infeksi yang menjelaskan bagaimana suatu penyakit menular dapat berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Jadi, rantai ini dia memiliki 6 rantai utama yang saling berhubungan. Jika salah satunya terputus, bisa jadi penularan infeksi dapat dicegah. Nah, mata rantai itu apa aja? Ada germ, ada where germ live, how germ get out, germ get around, how germ get in, dan juga next 6%. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah germ atau biasa disebut agen, yaitu dia adalah yang menyebabkan infeksi. Jadi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Apa aja sih yang dapat menyebabkan infeksi? Ada bakteri, kemudian ada virus, dan juga ada parasit. Kemudian yang kedua adalah where germ live atau reservoir. Reservoir sendiri ini merupakan sebuah tempat di mana mikroorganisme tadi bisa hidup, tumbuh, dan juga berkembang. Jadi, di mana bakteri, virus, dan juga parasit bisa berkembang. Fungsi lainnya ialah dia sebagai rumah bagi agen tadi sebelum berpindah ke inang yang baru, berpindah ke orang, berpindah ke mungkin ke hewan, dan juga yang lain sebagainya. Yang termasuk Virgin Life atau reservoir itu diantaranya adalah manusia, kemudian ada hewan peliharaan, bisa anjing, kucing, reptil, kemudian hewan liar, pada makanan, tanah, dan juga pada air. Selanjutnya, mata rantai yang ketiga adalah How Germ Get Out atau Portal of Exit, yaitu merupakan jalan keluarnya kuman, keluarnya dari agen tadi dari tubuh inang lama. Jadi ini merupakan tahap ketika kuman meninggalkan tubuh orang yang terinfeksi atau tubuh hewan yang terinfeksi tadi. Bisa dari mana aja portal of exit-nya? Bisa dari mulut ketika muntah atau ketika eh, kita buang air liur. Kemudian ketika cut in the skin atau ketika kulit kita terluka mengeluarkan darah. Kemudian ketika kita buang air besar dan juga buang air kecil. Lanjut untuk mata rantai yang keempat, itu ada germ get round atau mode of transmission. Ini merupakan bagaimana cara kuman bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Bisa dari kontak, secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dari tangan, ketika kita megang mainan, ketika kita megang benda-benda yang ada di sekitar kita, itu ternyata juga bisa menjadi salah satu mode of transmission terjadinya infeksi. Kemudian yang kedua adalah bisa kuman berpindah melalui infeksi
droplet atau percikan dari batuk, kemudian dari bersin dan juga dari ketika kita berbicara, air liur kita terkena orang yang kita ajak bicara. Itu juga bisa menyebabkan penularan infeksi. Lanjut untuk mata rantai yang kelima, itu ada Haujem Gate In atau Portal of Entry. Itu merupakan jalan masuknya kuman ke tubuh orang baru. Mungkin pada Haujem Gate In atau Portal of Entry ini mulai dilakukan penggalaan yang namanya bagaimana cara menjaga kebersihan tangan, kemudian bagaimana memakai APD, dan juga bagaimana menutup luka. Oke, jalan masuknya kuman ke tubuh orang yang lain itu bisa melalui mulut, bisa melalui mata, dan juga luka pada kulit. Kemudian yang keenam adalah next sick person atau susceptible host. Itu merupakan orang-orang yang rentan terkena infeksi yang menular. Contohnya ada bayi, kemudian ada children, anak-anak, kemudian ada elderly, lansia, kemudian juga people with a weakness imun system atau orang dengan imun yang lemah, daya tahan tubuh yang lemah, dan juga orang-orang yang belum pernah imunisasi. Jadi untuk gambar ini merupakan chain of infection atau rantai penularan infeksi. Ada 6 mata rantai, ada agen, reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, dan juga susceptible host. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagaimana perkembangan kewaspadaan isolasi. Oke, pengenalan dari kewaspadaan isolasi ini dimulai pada tahun 1985. Tekniknya namanya Universal Precaution. Oke, pada saat itu terjadi epidemik HIV, dikatakan bahwa harus waspada terhadap darah dan juga cairan tubuh. Ketika menanganinya, perlu menggunakan sarung tangan, gaun, masker, dan juga pelindung mata. Oke, sarung tangan kita ketahui bisa melindungi tangan kita dari kontak langsung, misalkan dari darah, luka, maupun cairan tubuh. Kalau misalkan menggunakan gaun itu bisa mencegah tubuh kita atau pakaian kita atau kulit kita dari cairan tubuh ataupun dari darah. Kemudian juga bisa memakai masker, yaitu melindungi mulut dan juga hidung. Kemudian pakai pelindung mata, itu bisa melindungi dari misalkan cipratan darah atau cairan tubuh pasien. Kemudian tahun 88, teknik isolasi namanya masih sama, Universal Precaution. Pada saat itu, sangat booming namanya penyakit HIV dan juga HVB atau hepatitis B. Saat itu digalakkan harus waspada pada darah, kemudian pada cairan tubuh yang harus diwaspadai. Pada saat itu dia adalah cairan-cairan dari eh, cairan vagina, kemudian ada cairan dari rongga perut, cairan sinovial, kemudian juga ada cairan cerebrospinal. Oke. Kemudian bukan feses, urin, muntah, sputum, sekret, hidung berkeringat kecuali kena darah. Jadi cairan tubuh seperti feses, urin, muntah, kemudian dahak, sekret hidung, dan juga keringat ini tidak dianggap berisiko tinggi, kecuali jika cairan-cairan ini tadi bercampur dengan darah, itu dianggap eh, apa namanya cairan dengan sumber utama infeksi, yaitu berisiko tinggi. Oke, pada saat itu setelah melepas sarung tangan harus mencuci tangan. Oke, lanjut. Tahun 87 namanya Body Substance Isolation mulai dikenalkan di Seattle, Washington, San Diego, California. Oke, setiap petugas kesehatan harus berhati-hati ketika menangani atau waspada terhadap darah, cairan tubuh, kemudian feses, urin, dan juga yang lain sebagainya, dan juga permukaan tubuh basah dan juga lembab. Permukaan tubuh yang basah atau lembab itu seperti apa? Seperti misalkan mulut, hidung, area genital, dan juga luka-luka area terbuka.
Oke, lanjut untuk tahun 1990, teknik isolasinya namanya a New Isolation Guideline. Itu kewaspadaan isolasi dibagi menjadi dua. Yang pertama kewaspadaan standar dan juga yang kedua adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi. Lanjut, 96 itu ada isolation precaution. Masih sama dengan tahun 1990 ada dua kewaspadaan isolasi ya, ada kewaspadaan standar dan juga kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kalau untuk kewaspadaan standar sendiri, dia ditujukan kepada semua pasien, tidak memandang apakah pasien itu apa namanya mudah terpapar infeksi atau tidak. Jadi kewaspadaan standar ini ditujukan untuk semua pasien tanpa terkecuali. Ya, apa aja yang perlu diperhatikan, yaitu pada darah, cairan tubuh, kemudian pada hasil dari sekresi dan juga hasil ekskresi, kecuali keringat. Kemudian ketika menangani, gunakan APD jika tindakan terkena atau memungkinkan terkena darah, cairan, dan juga hasil ekskresi dan juga sekresi. Oke, lanjut untuk lapis kedua berdasarkan transmisi. Itu ditujukan pada pasien yang sudah terinfeksi, baik itu melalui airborne, kemudian droplet, dan juga kontak. Lanjut, 1996, nama isolasinya adalah isolation precaution. Ini dijabarkan. Yang pertama ada kebersihan tangan, kemudian penggunaan APD, perawatan pasien, pengendalian lingkungan, penanganan limbah, penempatan pasien, penanganan linen, dan juga kesehatan karyawan. Untuk penanganan linen sendiri merupakan sebuah tata cara dalam apa ya, mengelola kain atau bahan tekstil seperti misalkan kayak spray, selimut, sarung bantal, sarung guling, handuk, pakaian pasien, atau gaun petugas yang ada di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pengenangan ini juga digunakan untuk mencegah terjadinya sumber penularan infeksi dari kain maupun bahan tekstil dari pasien maupun petugas kesehatan tadi. Oke, lanjut. Lanjut, tahun 2007 standar precaution tadi yang 1966 ada 8 item, itu ditambah 3 item, ada hygiene respiration atau etika batuk, kemudian ada praktek menyuntik yang aman, dan juga praktek pencegahan untuk prosedur lumbar fungsi. Pada saat itu, Hospital Acquired Infection diubah namanya menjadi Healthcare Associated Infection atau HAIS. Kalau Hospital Acquired Infection itu dia merupakan istilah lama yang berarti infeksi yang didapat pasien di rumah sakit setelah menjalani perawatan medis. Jadi pada saat itu fokusnya hanya pada rumah sakit atau hospital sebagai tempat kejadian, tempat terkena infeksi. Kemudian kalau Healthcare Associated Infection atau HAIS itu merupakan yang mengacu pada infeksi yang didapat seseorang selama proses pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dimanapun ya Bapak Ibu. Tidak hanya rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik, atau mungkin rumah bersalin, laboratorium, ataupun perawatan di rumah, seperti home care. Jadi pada healthcare associated infection ini dia lebih apa namanya menekankan bahwa infeksi ini bisa timbul selama seseorang menerima perawatan medis, bukan hanya saat rawat inap di rumah sakit. Gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk kewaspadaan isolasi sendiri ada dua macam, yaitu kewaspadaan standar dan juga kewaspadaan berdasarkan transmisi. Bapak Ibu mengingatkan jangan lupa untuk sensing ya. Saya kopikan dulu.
Lanjut, kewaspadaan isolasi ada dua, yaitu kewaspadaan standar dan juga kewaspadaan berdasarkan transmisi. Oke. Yang pertama adalah kewaspadaan standar atau standar precaution. Jadi kewaspadaan standar ini dilakukan terhadap semua pasien, tidak melihat status infeksinya. Jadi semua pasien harus kita terapkan yang namanya kewaspadaan standar tanpa terkecuali, tanpa melihat status infeksi. Waspada terhadap risiko penularan infeksi melalui darah, kemudian ada cairan tubuh, sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, dan juga selaput lendir. Jadi, untuk kewaspadaan standar ini dilakukan terhadap semua pasien, tidak boleh beranggapan, tidak boleh berasumsi bahwa pasien itu aman hanya karena dia belum terdiagnosis infeksi. Jadi semua pasien berpotensi menularkan penyakit, sehingga kewaspadaan ini harus diterapkan setiap saat dan kepada siapapun. Untuk sumbernya, misalkan risiko penularan darah itu contohnya bisa menularkan penyakit HIV, kemudian penyakit hepatitis. Kemudian kalau dari cairan tubuh, itu termasuk cairan-cairan vagina, cairan ketuban, cairan luka, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian kalau hasil sekresi, itu cairan-cairan yang dikeluarkan dari tubuh, misalkan lendir hidung, air liur, dahak, dan juga yang lain sebagainya. Kalau dari hasil ekskresi, itu cairan-cairan buangan dari tubuh yang tidak berguna lagi, contohnya urin ataupun feses. Kemudian kalau kulit yang tidak utuh itu misalkan luka terbuka atau lecet, bisa jadi pintu masuk kuman. Kalau selaput lendir itu misalkan pada mulut, hidung, mata, itu ternyata juga memudahkan atau tempat mudahnya kuman masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk kewaspadaan standar sendiri ada 11 item, ada kebersihan tangan, kemudian ada APD, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan, kesehatan petugas, pengendalian lingkungan, pengendalian limbah rumah sakit, manajemen linen, penempatan pasien, pengelolaan alkes, praktek global fungsi. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk break sebentar. Jadi Bapak Ibu monggo yang menghendaki sholat Isya dipersilahkan dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Ya, saya lanjutkan. Kita akan bahas satu persatu mengenai item-item pada kewaspadaan standar. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan. Jadi menjaga kebersihan tangan itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan infeksi, yaitu dengan menghilangkan kotoran dari kulit dan juga mengurangi jumlah mikroorganisme.
Protokol kebersihan tangan wajib dilakukan. Jadi, waktu apa aja sih yang penting kita sebagai nakes itu harus cuci tangan? 5 momen kebersihan tangan yang menjadi waktu penting bagi seorang nakes. Yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum tindakan aseptik, tiga setelah terpapar cairan tubuh, empat setelah kontak dengan pasien, dan juga terakhir setelah kontak dengan lingkungan sekitar. Sebelum kontak dengan pasien artinya apa? Jadi ketika kita sebelum menyentuh pasien secara langsung, yaitu baik itu memeriksa, kemudian mengukur tekanan darah atau mungkin membantu berpindah posisi dari tempat duduk ke ke bed pasien, itu ternyata nakes itu harus cuci tangan terlebih dahulu, harus membersihkan tangan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah kuman dari tangan petugas berpindah ke tubuh pasien. Yang kedua adalah sebelum tindakan aseptik, yaitu adalah sebelum kita melakukan tindakan medis yang membutuhkan kebersihan tinggi. Misalkan kayak pasang infus, ketika kita menusuk, menyuntik, kemudian merawat luka atau memegang alat-alat steril. Tujuannya apa? Yaitu dia adalah untuk mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh pasien melalui prosedur yang bisa menembus kulit ataupun melalui selaput lendir. Yang ketiga adalah setelah terpapar cairan tubuh. Artinya apa? Setelah tangan menyentuh dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh darah, urin, feses, kemudian ada sputum dahak, kemudian muntah atau cairan tubuh pasien. Meskipun kita menggunakan glove ya, sarung tangan, kita ternyata juga diwajibkan untuk cuci tangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran kuman dari cairan tubuh pasien tadi ke petugas maupun ke pasien yang lain. Kemudian yang keempat adalah setelah kontak dengan pasien, yaitu setelah kita eh, memeriksa, merawat maupun menyentuh pasien, baik pasien sakit maupun pasien yang dalam keadaan sehat. Yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Artinya setelah menyentuh benda atau permukaan di sekitar pasien, misalkan tempat tidur, meja, alat medis, tirai, dan juga yang lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena kuman yang ada di benda-benda tadi itu benda-benda yang saya sebutkan tadi kayak tempat tidur, meja, alat medis dan juga yang lain sebagainya itu ternyata kumannya bisa bertahan di permukaan benda. Sehingga kita harus mencuci tangan untuk mencegah penularan tidak langsung baik itu kepada pasien maupun kepada diri kita sendiri sebagai seorang nakes. Jadi 5 momen penting ataupun 5 waktu penting ketika kita harus membersihkan tangan, mencuci tangan, itu ketika sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh, setelah kontak dengan pasien, dan juga setelah kontak dengan lingkungan sekitar. Cuci tangan itu bisa menggunakan 2 macam cara. Bisa dengan air dan juga sabun bila tangan tampak kotor, yaitu dengan air mengalir selama 40-60 detik. Kemudian juga bisa menggunakan hand sanitizer, yaitu yang berbasis alkohol bila tangan tidak tampak kotor, yaitu selama 20-30 detik. Tapi kalau ingin menjaga tetap yang namanya kuman kan tidak terlihat. Yang namanya kuman terlihat, sebaiknya kita tetap menjaga diri kita untuk bisa cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun tadi. Ya lanjut Bapak Ibu, ini bisa dipelajari nggih nanti bagaimana cara mencuci tangan dengan air mengalir dan juga bagaimana cara membersihkan tangan dengan menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Kalau menggunakan air mengalir itu bisa dilakukan selama 40-60 detik, tapi kalau menggunakan hand rub itu bisa selama 20 sampai 30 menit, 30 detik seperti itu. Nanti bisa dilihat lagi untuk gambarnya. Lanjut, yang kedua, kewaspadaan standar yang kedua adalah penggunaan alat pelindung diri.
Alat pelindung diri itu apa aja? Ada sarung tangan, ada masker, alat pelindung mata, goggles, ada topi, gaun pelindung, kemudian apron dan juga pelindung kaki. Sarung tangan, glove tentu bisa melindungi tangan dari paparan langsung dari penyebab infeksi. Kemudian kalau masker melindungi hidung dan juga mulut dari percikan cairan tubuh, droplet maupun partikel udara yang membawa agen yang menular tadi. Kemudian kalau alat pelindung mata itu bisa melindungi mata kita dari percikan-percikan yang dihasilkan oleh pasien, baik itu darah, cairan tubuh maupun yang lain sebagainya. Kemudian ada topi penutup kepala juga bisa untuk melindungi rambut maupun kulit kepala kita dari kontaminasi dan juga mencegah jatuhnya rambut di area steril atau luka pasien. Kemudian ada gaun pelindung. Gaun itu juga penting. Pakaian nakes, namet untuk paparan cairan tubuh, darah, dan juga bahan infeksius yang lainnya. Kemudian apron atau celemek pelindung itu bisa untuk perlindungan tambahan di bagian tubuh terhadap zat-zat yang menjadi penyebab agen infeksius tadi. Kemudian ada pelindung kaki kayak sepatu boots dan juga yang lain sebagainya untuk melindungi kaki dari kontaminasi agen pembawa penyakit. Oke, untuk penggunaan APD tentunya kita harus yang kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan tangan baik sebelum maupun sesudah menggunakan APD. Ketika sebelum kontak pasien, kita harus selalu menggunakan APD, bisa gunakan masker, kemudian sarung tangan, gaun jika diperlukan, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian lepaskan APD segera setelah menyelesaikan tugas. Jangan pernah menggunakan APD, jangan pernah menggunakan kembali APD sekali pakai. Jadi APD sekali pakai itu dirancang hanya untuk satu kali penggunaan, kayak masker, sarung tangan, dan juga yang lain sebagainya. Karena ternyata setelah terpapar mikroorganisme, alat tersebut sudah tidak lagi steril dan juga bisa menularkan infeksi jika digunakan ulang. Kemudian juga prinsip yang terakhir adalah bersihkan dan desinfeksi APD yang dapat digunakan kembali setiap kali digunakan. Ternyata APD juga ada yang sekali pakai, tapi juga ada yang bisa dipakai berkali-kali atau reusable. Tapi harus secara teliti, secara disiplin harus dilakukan pembersihan atau disinfeksi terlebih dahulu sesuai prosedur setelah pemakaian agar aman bisa digunakan kembali dan tidak menjadi sumber infeksi. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah penyuntikan yang aman. Tidak memakai ulang jarum suntik, tidak memakai jarum akupuntur secara berulang kali. Kalau memakai berulang kali, takutnya nanti dapat menyebabkan penularan penyakit infeksi pada pasien. Kemudian, upayakan tidak memakai obat-obatan atau cairan multidos. Kemudian, segera buang jarum suntik, buang jarum akupuntur setelah dipakai. Setelah digunakan, jarum harus selalu dimasukkan ke dalam wadah khusus untuk benda tajam eh, ya, atau biasa disebut safety box. Tidak boleh menunda-nunda. Setelah selesai kita menerapi pasien, setelah kita merawat pasien, harus segera dibuang jarumnya. Takutnya nanti lupa kayak gitu. Kemudian tidak melakukan recapping jarum suntik setelah dipakai. Jadi ternyata ketika kita membuang jarum suntik harus melakukan yang namanya recapping terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu menutup kembali jarum dengan penutupnya. Jadi tindakan recapping ini ternyata tindakan yang sangat beresiko. Karena kalau tidak melakukan recapping, bisa tertusuk jarum dengan sengaja, bisa terpapar penyakit dari pasien-pasien yang kita tidak ketahui apakah dia ada HIV, ada hepatitis dan juga penyakit yang lainnya. Jadi ketika kita mungkin pakai jarum suntik tadi harus ditutup kembali sebelum dibuang ke safety box. 4 adalah kebersihan pernafasan
atau etika batuk dan juga etika bersin. Bagaimana etika batuk dan juga etika bersin yang baik, yaitu bisa gunakan siku atau bisa gunakan tisu ketika kita batuk. Jangan menggunakan telapak tangan. Takutnya nanti kalau kita pakai telapak tangan, lupa kita nyomot makanan, masukkan ke dalam mulut, itu juga bisa sebagai sumber paparan penyakit. Kemudian kalau pakai tisu segera buang ke tempat sampah, kemudian bersihkan benda yang tercemar, percikan dari itu juga bersin. Tidak lupa untuk cuci tangan, baik itu menggunakan hand sanitation maupun menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kemudian hindari untuk menyentuh wajah, baik itu mata, hidung, mulut, bila kita belum mencuci tangan. Selanjutnya adalah kita harus menggunakan masker untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lanjut, kesehatan petugas. Kewaspadaan standar yang selanjutnya adalah kesehatan petugas, itu mencakup aspek apa aja. Ada pemahaman petugas terhadap resiko penularan penyakit infeksi. Jadi petugas kesehatan, nakes, kemudian tenaga medis itu harus harus mengetahui bagaimana cara penularan infeksi. Bisa melalui kontak langsung, tidak langsung, bisa melalui udara, kemudian droplet dan juga yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan berkala terhadap semua petugas kesehatan, terutama pada area risiko tinggi. Petugas-petugas yang bekerja di area resiko tinggi, misalkan kayak di IGD atau mungkin ruang isolasi, lab, atau mungkin ruangan tindakan invasif atau bedah, itu perlu menjalankan pemeriksaan rutin, termasuk pemeriksaan hepatitis, kemudian pemeriksaan TB, dan juga yang lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini dari gangguan kesehatan maupun infeksi akibat apa namanya infeksi akibat kerja, atau kebijakan penata laksanaan pasca luka tusuk jarum bekas pakaian. Lanjut yang keenam adalah pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan itu apa aja sih aspeknya? Yang pertama adalah pertahankan ventilasi udara, ruangan bersih, baik dan juga tidak bau. Udara yang bersih dan juga baik itu ternyata bisa mencegah penyebaran infeksi ataupun membantu mengurangi mikroorganisme di udara yang nantinya dia bisa mencegah penyebaran infeksi. Kemudian yang kedua adalah pertahankan mutu air bersih. Air yang digunakan pada vaskes, fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu klinik, rumah sakit, puskesmas, dan juga yang lain sebagainya itu ternyata harus memenuhi standar air bersih karena digunakan untuk cuci tangan tadi, kemudian juga untuk mencuci alat-alat medis mungkin, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lanjut, pertahankan permukaan lingkungan ruangan dalam kondisi bersih. Oke, semua permukaan, baik itu lantai, dinding, meja, dan juga kursi, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah tempatkan peralatan ruangan sehingga mudah untuk dibersihkan. Misalkan mengatur tata letak peralatan, kemudian mudah dijangkau, mudah dibersihkan, dan juga apa namanya? Lanjut, yang ketujuh adalah pengendalian limbah. Oke.
Segera buang limbah yang dihasilkan ke tempat pembuangan limbah sesuai dengan kebijakan dan juga standar operasional prosedur. Lanjut, yang kedua adalah pertahankan tempat limbah tidak lebih mencapai 3/4 penuh dan harus sudah dibuang. Jadi wadah limbah itu tidak boleh dibiarkan terlalu penuh karena sebentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi pertahankan tempat limbah tidak lebih mencapai 3/4 penuh dan setelah itu harus dibuang. Jadi wadah limbah itu tidak boleh dibiarkan terlalu penuh Bapak Ibu karena ternyata dapat meningkatkan resiko tumpah, bocor, dan juga apa namanya bisa mungkin tertusuk jarum Bapak Ibu. Jadi jika apa namanya wadah limbah sudah mencapai 3/4 dari kapasitasnya, segera ditutup dan juga diganti dengan wadah limbah yang baru. Kemudian juga pertahankan kebersihan kontainer sampah agar senantiasa tetap bersih. Oke, lanjut. Limbah terkena darah dan cairan tubuh itu termasuk limbah infeksius. Biasanya itu pakai kantongnya warna limbah domestik kayak mungkin limbah rumah tangga atau mungkin limbah-limbah apa ya kayak kertas, plastik dan juga yang lain itu dimasukkan dalam kantong hitam. Kemudian limbah tajam dimasukkan wadah benda tajamnya harus segera dimasukkan ke safety box dan juga tidak mudah bocor atau tahan bocor. Sesuai dengan kebijakan tekstil akan KAI dan itu harus diberikan label yang jelas Bapak Ibu atau tas yang anti bocor. Jika ada kotoran padat, masukkan ke dalam ember tertutup dan buang hati-hati ke toilet dan juga jamban. Kemudian kalau misalkan mau ke, eh, kalau dicuci dengan mesin cuci itu ada aturannya, yaitu dengan air hangat suhunya 60 sampai 90 Celcius, kemudian dimasukkan deterjen, diikuti dengan klorin 0,1% selama kurang lebih 30 menit lalu dikeringkan. Tapi misalkan tidak, kalau tidak ada mesin cuci, itu bisa secara apa namanya manual ya Pak Ibu, bisa dapat direndam dengan air panas dan juga sabun dalam mungkin dalam drum atau ember yang besar. Saat mengaduknya kita nggak boleh pakai tangan ya, harus gunakan tongkat dan kita harus berhati-hati untuk menghindari percikan dari linen yang kita cuci tadi. Kemudian drum atau ember tadi kemudian dikosongkan. Setelah itu dimasukkan cairan klorin. Nah, linen tadi yang sudah dicuci tadi dimasukkan ke dalam cairan klorin tadi selama 30 menit. Setelah itu dibilas dengan air bersih, dibiarkan mengering. Kayak gitu. Lanjut, penempatan pasien. Ya, apa namanya prinsip penempatan pasien dalam upaya pencegahan
pengendalian infeksi itu ada beberapa aspek. Yang pertama, pasien infeksius itu apa namanya ditempatkan di ruang terpisah dan juga beri jarak lebih dari 1 meter. Kemudian, pisahkan pasien jika tidak bisa menjaga kebersihan lingkungannya, contohnya pasien dengan gangguan jiwa. Pasien-pasien yang tidak bisa mengontrol perilaku atau kebersihan lingkungan, misalkan kayak meludah sembarangan, buang kotor sembarangan, atau menyentuh lingkungan yang tidak higienis itu ternyata perlu ditempatkan terpisah untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan juga penularan ke pasien lain. Kemudian juga bisa penempatan pasien secara terpisah, bisa pada ruang isolasi maupun bisa secara cohorting. Cohorting itu bisa menempatkan pasien dengan penyakit yang sama dalam satu ruangan. Lanjut. Kemudian ada pengelolaan alkes. Pengelolaan alkes ada tahap pre-cleaning, kemudian ada pembersihan, cuci bersih, tiriskan, keringkan. Kemudian pembersihan itu ada beberapa macam ya, ada sterilisasi, kemudian ada desinfeksi. Kalau sterilisasi itu dia untuk biasanya untuk peralatan-peralatan kritis yang masuk dalam pembuluh darah atau jaringan tubuh, misalkan kayak instrumen bedah atau alat bedah. Kemudian kalau desinfeksi tingkat tinggi itu dia apa namanya? Dia bisa membunuh sebagian besar apa namanya? Dia bisa membunuh semua mikroorganisme termasuk spora. Jadi peralatan-peralatan yang semi kritikal masuk dalam mukosa tubuh, contohnya endotracheal tube dan juga NGT. Kalau desinfeksi tingkat tinggi itu dia bisa apa namanya membunuh hampir semua mikroorganisme dan juga spora. Eh, ada bahan kimianya sendiri. Contohnya itu nanti bisa di search ya. Salah satunya adalah asam perasetat kalau nggak salah. Kemudian kalau desinfeksi tingkat rendah itu peralatan-peralatan non-kritikal, hanya permukaan tubuh yang utuh, contohnya pada alat-alat tensimeter dan juga termometer. Kemudian lanjut ada praktek lumbal fungsi. Ya, jadi ketika praktek lumbal fungsi ini wajib untuk memakai apa namanya masker ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya prosedur medis untuk mengambil cairan dalam tubuh biasanya untuk tujuan diagnostik, misalkan kayak pemeriksaan meningitis, pemeriksaan subarachnoid dan juga yang lain sebagainya. Kenapa kok wajib ketika melakukan lumbal fungsi? Misalkan kalau dokter atau perawat atau yang lain sebagainya bicara batu atau mungkin bernapas apa ya nggak sengaja dropletnya jatuh ke alat-alat steril atau jarum dan juga yang lain sebagainya itu ternyata bisa menyebabkan munculnya bakteri. Bakteri nanti bisa apa namanya menyebabkan infeksi pada sistem saraf pusat ketika terpapar pada pasien pada alat-alat steril yang akan digunakan pasien tadi. Lanjut yang kedua, kewaspadaan isolasi. Tadi ada kewaspadaan standar. Yang kedua adalah kewaspadaan berdasarkan cara penularan atau transmission based precaution. Oke, kewajiban. Kewaspadaan berbasis penularan digunakan sebagai tambahan dari kewaspadaan standar. Diterapkan pada semua pasien yang baik itu diketahui atau diduga terinfeksi oleh mikroorganisme yang dapat menular atau menyebabkan infeksi serius kepada orang lain. Jenis-jenisnya apa aja sih kewaspadaan berdasarkan cara penularan, transmission based precaution? Yang pertama ada kontak precaution atau kewaspadaan kontak, isolasi kontak.
Itu biasanya diterapkan pada pasien dengan penyakit yang menular melalui sentuhan langsung atau benda yang terkontaminasi. Kalau isolasi droplet itu biasanya menular dengan percikan droplet dari batuk, bersin maupun bicara. Kalau isolasi udara atau airborne itu bisa melalui penularannya melalui partikel udara halus, yang dia dapat bertahan lama di udara, misalkan kayak penyakit-penyakit TB, campak, dan juga yang lain sebagainya. Yang pertama adalah isolasi kontak, bisa dia menular secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya penyakit MRSA, MRSE, Clostridioides difficile, dan juga luka terbuka yang terinfeksi. Kemudian untuk penularannya bisa melalui kontak langsung, yaitu melalui sentuhan fisik antara pasien dengan petugas atau antar pasien dan juga pasien. Misalkan menyentuh kulit pasien yang terinfeksi. Kemudian kontak tidak langsung terjadi melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme dari pasien. Contohnya menyentuh alat medis, kemudian tempat tidur, gagang pintu, meja, dan juga yang lain sebagainya. Nah, untuk tindakan pencegahan dari kontak precaution itu adalah gunakan sarung tangan atau gown saat memasuki ruangan pasien. Kemudian tidak lupa kita juga menggunakan APD-APD yang lainnya. Tidak lupa juga kita harus mencuci tangan. Kemudian juga kita harus melakukan desinfeksi lingkungan secara rutin. Kemudian pasien bisa diisolasi di ruang tersendiri bila memungkinkan atau kalau tidak mungkin eh, kalau tidak memungkinkan bisa melakukan cohorting atau dikelompokkan dengan pasien dengan infeksi yang sama. Kemudian juga harus ada pembatasan pergerakan pasien. Kemudian yang kedua adalah isolasi droplet atau droplet precaution. Infeksi yang menyebar melalui droplet dari batuk ataupun bersin, yaitu dari percikan cairan, biasanya melalui batuk, bersin, maupun bicara. Contoh penyakitnya kayak tadi ya, influenza, COVID, pertusis, batuk berjan, dan juga yang lain sebagainya. Jadi droplet itu merupakan percikan yang ukurannya 5 mikrometer yang melayang di udara yang keluar dari saluran pernapasan ketika seorang batuk, bersin, bicara, maupun saat bernapas dengan keras. Seperti itu. Oke, lanjut untuk tindakannya apa aja yang bisa dilakukan ketika kewaspadaan droplet. Itu ada gunakan masker bedah saat berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari pasien untuk proteksi respirasi. Kemudian pasien memakai masker jika keluar dari ruangan. Kemudian juga tempatkan pasien pada ruang tersendiri atau isolasi, tapi jika tidak memungkinkan bisa secara cohorting atau terkolonisasi, yaitu dengan memberi jarak antar pasien minimal 1 meter. Kemudian juga ada pengelolaan khusus, tidak ada pengelolaan khusus udara, di mana pintu boleh terbuka. Karena droplet ini dia tidak melayang lama di udara, maka tidak diperlukan pengelolaan udara khusus. Tetapi ada syaratnya ketika pintu boleh terbuka. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, pasien harus pakai masker, kemudian harus menjaga kebersihan tangan, ventilasinya juga harus diperhatikan, dan juga tidak lupa desinfeksi dan juga menjaga antar pasien minimal 1 meter. Lanjut, yang ketiga, isolasi udara atau airborne precaution. Infeksi yang menyebar melalui partikel udara kecil, contohnya TB, campak, dan juga cacar air. Jadi untuk
Partikel kecil ini atau biasa disebut aerosol ya, itu ukurannya sangat kecil, kurang dari 5 mikrom, eh, mil- mikrometer, dia melayang di udara dan juga bisa menyebar jauh. Lanjut, nah untuk tindakannya apa aja? Bisa gunakan masker khusus and masker N95 saat kita masuk ke ruangan pasien. Kemudian tempatkan pasien di ruangan dengan tekanan negatif atau ruangan isolasi khusus. Jadi ruangan isolasi khusus dengan tekanan udara di dalam lebih rendah daripada tekanan udara di luar ruangan. Akibatnya apa? Agar apa? Agar udara yang dari luar masuk bisa ke ruangan, tetapi udara dari dalam ruangan itu tidak bisa keluar. Artinya untuk mencegah penularan infeksi udara ke area lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian juga tidak boleh menggunakan AC sentral, tetapi gunakan AC khusus yang ada filter HEPA-nya, yaitu untuk menyaring udara ruangan yang dibuang keluar agar kuman tidak menyebar ke lingkungan. Kemudian pintu juga harus selalu tertutup rapat, harus pasien sebenarnya harus ditempatkan di ruang isolasi khusus, tapi kalau mepet benar-benar nggak bisa ya, mungkin bisa dilakukan cara cohorting ya, bisa apa namanya disatukan dengan pasien dengan jenis penyakit yang sama. Kemudian juga kita harus membatasi masuknya petugas yang tidak berkepentingan. Lanjut, hal-hal yang perlu diterapkan. Yang pertama, kita harus waspada terhadap eh, darah dan juga cairan tubuh tadi. Kemudian harus perhatikan dekontaminasi, baik itu sebelum maupun sesudah kontak dengan pasien. Kemudian cuci tangan. Tidak lupa memakai peralatan APD, mungkin sarung tangan, agar tidak terinfeksi. Kemudian juga memperhatikan penanganan limbah feses, urin, dan juga yang lain sebagainya. Dan juga kita harus ketika menangani bahan infeksius itu harus memperhatikan standar operasionalnya. Kemudian juga yang terakhir adalah pastikan peralatan atau barang fasilitas dan juga linen pasien infeksius telah dibersihkan dan juga didesinfeksi dengan benar. Sebentar Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, sudah selesai Bapak Ibu. Bu Anissa. Ada pertanyaan, Makasih silakan Bu Joko. kawan-kawan. Bu Anissa. Bu Anissa belum bergabung ya? Bu Anissa, sebentar. Anissa. Ya, Mbak. Belum ya Pak Anissa. Belum. Anissa. Oke. Dia Bapak Ibu itu mungkin materi saya. Ada pertanyaan itu Bu di kolom chat. Hmm. Untuk limbah darah, mengapa kantong berwarna kuning? Jadi kantong warna kuning itu maksudnya untuk limbah-limbah infeksius, Bapak. Kayak gitu. Kalau limbah non-infeksius itu masuk dalam kantong hitam. Seperti itu untuk pembagiannya. Khusus untuk infeksius, jadi memakai kantong warna kuning. Seperti itu, Pak Lukman. Makasih Bu. Mungkin ada tambahan dari eh, teman-teman yang lain, mungkin dari Dokter Angga, atau mungkin dari dokter-dokter yang lain hmm, yang sudah mungkin sudah lebih paham ya terkait materi apa namanya, bagaimana pencegahan infeksi seperti itu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Cukup, 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 cukup. cukup ya. Apa ada kelanjut materi lain, Bu? Gimana Pak? Apa ada materi lainnya? Apakah, Pripun? Ada materi lain lain lagi yang seperti dijanjikan tadi kan katanya ada dua.
Oke, ada. Harusnya Bu Anissa. Coba saya hubungi dulu ya, Pak ya. Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu masih semangat Masih semangat, malam Bu. ini Semangat. atau Salam udah jumpa, Bu capek Anis. semua? Maaf ya background saya masih belum saya ganti, sempat saya ganti. Oke, mau perkenalan langsung pemaparan ini. Langsung perkenalan. Langsung perkenalan, berarti Dua-duanya, Bu. perkenalan dulu. Kenalan Perkenalan materinya. Oke, Hihi. siap. Baik Bapak Ibu, nama saya Anissa Andriani, asal dari Sragen. Saat ini mungkin nanti saya akan dan desinfeksi, nggih. Nah, mungkin itu aja saja perkenalannya. Ada mau yang ditanyakan lagi tentang perkenalan? Masih single lah, Bu. Sudah married, Pak. Sudah menikah, mempunyai 1 anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Lulusan dari mana, Bu? Dulu saya lulusan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pernah mengajar di Akademi Akupuntur Aceh. Oke. Ye. Tahun 2021 sampai 2024 di Akademi Akupuntur Aceh. Seperti itu, Pak. Oke, monggo dilanjut, Bu. S2-nya Siap. di mana, Bu? S2-nya di UNS. Seperti teman-teman yang lain di UNS. Jurusannya. Jurusannya saya IKM, peminatan kebijakan atau KMPK, Bapak. Ada yang mau tanyakan lagi, Jalan, Bu. Bapak? Bapak Ibu? Nggih, monggo. Udah cukup. Udah cukup ya, nanti bisa eh CP saya aja mau tanya-tanya apa, boleh. Nggih, lanjut Bu dosen. Siap, J. Sudah keluar Bapak Ibu? Sudah clear. Udah ada keluar, Bu. Ini enaknya saya panggil Bapak Ibu atau teman-teman atau Mas atau Mbak atau siapa? Mas Anak-anak Wis tuwek-tuwek, Bu. Bong. Mas dan Mbak Adik-adik aja. aja Ibu, Juga adik-adik boleh. aja boleh. Oh, Brother ya, J. brother. Kami masih kecil Biasanya panggil Bu. kakak gitu ya. Kakak-kakak, Bu. Kakak-kakak. Siap, siap. Oh, tadi kan sudah masuk di materi apa Bapak Ibu, teman-teman? Apa tadi ya? Ini nanti saya melanjutkan di pertemuan, mungkin pertemuan berapa ini ya? 45. Oke. 45 ya, nanti bisa buka RPS-nya lagi. Nah, di sini saya eh, alhamdulillah dikasih amanah dari teman-teman dan Bu Niken selaku koordinatornya membahas tentang dekontaminasi, sterilisasi, dan desinfeksi. Nah, untuk capaian mata kuliahnya yaitu memahami
konsep sterilisasi, lalu juga desinfeksi, dan konsep pencegahan penularan penyakit infeksi, lalu ada juga jenis-jenis tindakan pencegahan. Nah, capaian mata kuliahnya yang saya akan bahas nanti dekontaminasi, sterilisasi, dan desinfeksi, lalu ada pencegahan dan penularan, atau nanti penerapan juga, penerapan dari dekontaminasi, sterilisasi, dan desinfeksi. Nah, apa itu dekontaminasi? Sudah, mungkin teman-teman sudah itu ya, familiar ya, karena banyak basicnya teman-teman, apapun itu basicnya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi masalah dekontaminasi ini, materi ini. Nah, mungkin dekontaminasi adalah prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan mikroba patogen dari peralatan agar peralatan itu atau alat-alat medis, alat-alat akupuntur itu supaya aman digunakan kembali, yaitu melalui proses pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Jadi, dekontaminasi sendiri itu ada 3, yaitu pembersihan, cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi. Nah, bagaimana proses dekontaminasi? Yaitu adalah biasanya harus memperhatikan resiko infeksi dari penggunaan peralatan medis yang sebagaimana mestinya, lalu panas, tekanan kelembapan, atau toleransi kimia dari peralatan medis itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah ketersediaan dari peralatan alat-alat medis dan resiko yang bisa muncul dari proses dekontaminasi. Dan yang terakhir adalah waktu yang tersedia. Nah, dekontaminasi tingkat kontaminasi itu sendiri adalah mikroba yang cukup dikurangi dengan alasan yang jelas bahwa benda yang bebas dari risiko penularan infeksi. Nah, dekontaminasi itu menjadikan sebuah benda atau material itu agar aman ya, agar aman digunakan. Nah, yang selanjutnya dari jenis-jenisnya atau jenis dekontaminasi adalah ada cleaning, pembersihan, lalu sterilisasi, dan desinfeksi. Nah, kita bahas dulu cleaning atau pembersihan. Itu suatu proses menghilangkan benda asing, debu, darah, pus, atau protein dari suatu alat atau peralatan yang menggunakan air atau sabun, atau juga bisa juga menggunakan deterjen atau enzimatik. Nah, bagaimana tahap-tahap pembersihan atau cleaning? Yaitu yang pertama, materi pembersihan atau cleaning bisa menggunakan deterjen, air kran, air terionisasi, atau air organik yang bebas. Yang kedua, material disimpan dalam kemasan yang aman. Dan yang ketiga, peralatan terkontaminasi harus dibersihkan. Yang tidak aman nanti dibuang, seperti itu. Nah, lalu peralatan yang sudah dibersihkan dipegang dengan menggunakan sarung tangan. Jadi tidak dengan tangan yang kosong gitu ya. Atau menggunakan handscoon atau menggunakan alat-alat yang lainnya. Lalu peralatan dipindahkan ke tempat lain untuk dekontaminasi. Nah, ada beberapa tujuan cleaning, teman-teman, yaitu meminimalkan penyebaran infeksi atau penyakit kepada pasien dan karyawan, lalu menggunakan instrumen atau alat-alat bedah. Yang ketiga juga bisa memperpanjang umur dari instrumen-instrumen tersebut agar lebih tahan lama, peralatan lebih tahan lama. Lalu bisa mengurangi penggantian atau perbaikan instrumen yang rusak. Dan memperpanjang umur instrumen agar lebih tahan lama atau penghematan biaya. Nah, yang mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia
atau secara fisik yang dapat yang dapat mengurangi infeksi dengan jalan membunuh mikroorganisme atau patogen. Nah, teknik desinfeksi itu ada dua, yaitu secara fisik dan secara kimia. Kalau secara fisik adalah bisa menggunakan pemanasan, penyinaran atau mekanik juga bisa. Lalu desinfeksi secara kimia, penambahan oksidator, dan penambahan asam basa. Itu adalah teknik desinfeksi. Nah, tujuan sterilisasi dan desinfeksi yaitu mencegah terjadinya infeksi, lalu mencegah makanan menjadi rusak. Ini yang untuk food ya, untuk makanan, lalu mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri, lalu mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan. Yang selanjutnya adalah sterilisasi, yaitu membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuknya vegetatif maupun bentuknya spora. Nah, tindakan apa saja yang bisa membunuh patogen atau kuman beserta spora yang terdapat pada alat atau peralatan kedokteran atau alat medis, yaitu dengan cara bisa merebus, lalu bisa stum, lalu bisa menggunakan panas tinggi, dan bisa menggunakan bahan kimia. Hal yang perlu diperhatikan sterilisasi yaitu yang pertama sterilisator atau alat untuk mensterilkan harus siap pakai, lalu juga bersih dan masih berfungsi. Itu yang pertama. Lalu peralatan yang akan disterilkan itu harus dan diberikan label. Labelnya harus jelas. Nah, dengan menyebutkan peralatan, lalu jumlahnya, tanggalnya juga, tanggal pelaksanaan sterilisasi harus jelas juga. Lalu penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagiannya dapat disteril. Nah, tidak boleh menambah peralatan dari sterilisator sebelum waktu sterilnya selesai. Jadi, waktu sterilisasi, waktunya biar selesai dulu, baru pokoknya jangan menambahkan apapun saat proses sterilisasi. Nah, lalu memindahkan alat sterilnya ke dalam tempat dengan alat yang steril. Saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila terbuka harus dilakukan sterilisasinya ulang. Nah, macam sterilisasi yaitu ada sterilisasi secara mekanik, lalu secara fisik juga ada pemanasan, lalu uap air panas, lalu pasteurisasi, dan sinar UV. Atau sinar UV biasanya membunuh mikroba dengan menggunakan alkohol. Nah, macam sterilisasi kimia ada alkohol, halogen, yodium, klorin, fenol, peroksida, dan gas etilon. Ini bahan-bahan kimianya yang bisa untuk sterilisasi. Nah, klasifikasi barang yang akan disterilkan yaitu ada kritis, lalu semi kritis, dan non kritis. Apa saja yang kritis itu? Kira-kira resiko tinggi kategori mencakup instrumen bedah biasanya apa, teman-teman? Halo, teman-teman. Iya, Bu. Tadi apa pertanyaannya? Untuk klasifikasi barang kritis itu yang resiko tinggi. Suaranya hilang, Ibu. Jarum suntik, Bu. Oke, apalagi teman-teman? Skapel mungkin, Bu. Nav holder mungkin ya. Kap bekam. Alat bekam. Alat Pisau bekam. operasi. Oke, kalau yang diakupuntur alat bekam. Oke. Lainnya lagi? Pisau operasi. Oke, Pak Lukman, pisau operasi. Lalu yang semi kritis? Benda yang menyentuh selaput lendir. Jarum.
Jarum. Sarung tangan. Selang infus. Oke. Reaktor pipa masuk nggak, teman-teman? Masuk. Masuk. NGT. Oke, Kabel lalu yang nebu. Yang nebu. alat nebu. Oke. Face mask itu, Bu. Oke. Lalu non kritis, teman-teman? Benda yang bersentuhan dengan kulit tetapi tidak berlendir. Alat Spot? tensi. Alat tensi, oke. Stetoskop. Kasa mungkin, kasa, Bu. Mikro. Terus apa lagi? Oximeter. Oximeter, oke. Stetoskop itu masuk nggih? Ya. Air beacon. Oke, pispot masuk nggak di mana? Non kritis, semi kritis atau kritis? Non kritis. Oke, non kritis. Itu adalah gimana pispot non kritis Non-kritis. akan disterilkan atau didesinfeksikan. Nah, infeksi silang sekarang terjadi melalui kontak langsung, yaitu menyentuh langsung jaringan lunak atau lesi infeksi darah dan saliva. Biasanya apa ini? Penyakit apa atau kasus apa? Koreng. Ya, luka apa, Pak? Luka terbuka. Oke, selanjutnya itu masuk yang lesi infeksi darah atau saliva. Lesi. Lesi, oke. Yang darah? HIV ya. HIV, betul HIV. Yang saliva? TBC. TBC batuk. Oke. Itu ya, itu infeksi silang yang bisa menularkan langsung atau terjadi melalui kontak langsung. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan jenis-jenis desinfeksi tadi dibagi menjadi berapa? 3. Oke, tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, desinfeksi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu mencuci atau mengoleskan, merendam, dan cara desinfeksi menjemur. Lalu yang ketiga, sterilisasi dan desinfeksi wajib diterapkan oleh seorang akupuntur terapis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang standar untuk pasien atau kliennya. Oke, kira-kira kalau kita punya alat bekam itu biasanya menggunakan untuk mensterilisasikan. Alat ini. Alkohol. Alkohol. Sabun dan air panas. Asam sulfat. Alkohol. Kalau alkohol itu eh sebelumnya dicuci dulu apa enggak? Atau langsung pakai alkohol? Kira. Dicuci pakai air sabun dulu, Bu. Oke, menggunakan air. Direndam pakai air klorin, Bu. Oke. Pakai air klorin. Itu berarti Lalu- masuk ke metode yang kimia. Iya. Pakai sinar matahari, Bu, terakhirnya. Oke. Sekarang banyak yang itu ya punya alat sterilisasi UV itu juga ya. Iya, Mungkin Bu. itu Ada. itu mungkin lebih simpel itu ya. Iya. Betul, Bu. Simpel menghemat itu. Api. Gimana? Kalau yang bekam menggunakan guasa itu biasanya
Masa Yang ini kaca bekam? itu. Oh, bekam api. Ya, bekam api itu biasanya menggunakan apa kalau mensterilisasikan? Kira-kira. Air Alkohol. sabun biasa sama alkohol. Sama ya kayak kita menggunakan yang bekam satu set itu ya. Ya, Bu. Sama dengan bekam basah. Oke. Nah, mungkin ini ada yang mau didiskusikan atau bertanya lagi? Tentang dekontaminasi, sterilisasi, dan desinfeksi. Apakah sudah paham semua? Insya Allah, Bu. Oke. Karena biasanya ini umum ya, kita belajar umum, tapi kita bisa aplikasi atau menerapkan ketika kita nanti di lapangan atau terapi akupuntur. Itu kita bisa ambil, oh ya, ketika kita mensterilisasikan alat bekam, terus mau terapi akupuntur tuh bisa. Sudah lelah, Bapak Ibu, teman-teman? Masih semangat. Oke. Sudah lelah. Kalau masih semangat, mungkin ada yang diskusikan atau mungkin ada yang menambahkan dari materi saya. Karena biasanya kalau yang kelas khusus ini ilmunya sangat luar biasa. Amin. Ayo, B. Ilmunya sangat luar biasa. Kira-kira penerapan di akupuntur apa aja? Kalau yang di sini ada yang mau menambahkan. Halo? Bu, Belum silakan ada, dilanjut. Bu. Monggo Bu, silakan dilanjut materi Oke. berikutnya. Ini materi sudah eh, sampai sini mungkin. Nanti penerapannya untuk tugas ya Bapak Ibu. Oke, siap, siap. Keberatan apa Siap. enggak? Enggak lah, Hmm. mana ada Oke. berat. Nanti template-nya saya kirim ke PJ-nya aja ya. Enteng, Mohon nanti Enteng, oke. enteng. Bu Niken dan Bu Anissa, Siap. slide-nya nanti ditaruh di GCM. Ya, siap. Nanti PJ-nya Nah, siapa aja ini? Pak Doni Kristianto, Sarjana Oke. Ekonomi. Ya, nanti Pak Doni, saya insya Allah menghubungi Pak Doni untuk mengirim materinya dan template tugasnya Pak Doni. Izin nanti. Iya, Bu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau yang mau didiskusikan? Silakan Bapak Ibu bertanya. Atau sudah capek mau diakhiri? Ayo. Oh, akhirin aja, bro. Capek ngantuk, Udah capek. ngantuk, bro. Capek, Bu. Oke. Sementara belum ada pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau mau diakhiri, kesepakatan kelas mau diakhiri? Boleh. Boleh, Caca. oke. Oke, nanti mungkin bisa didiskusikan di luar Zoom juga bisa. Silahkan nanti mau bertanya saya 2 kali 4 jam, PC atau chat aja enggak apa-apa. Insya Allah saya bales. Gitu, nggih. Iya, 2 kali 4 jam, 8 jam berarti. Oke, nggih, terima kasih. Baik. Mungkin mohon maaf jika materi saya kurang berbobot
Mungkin nanti kita sambung di lain waktu lagi. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu dosen. Oke. Dosen. Matur nuwun.